Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas alamatut tarkib. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu alamatut tarkib? Belum tahu? Mari kita mencari tahu apa itu alamatut tarkib. Pengertian alamatut tarkib. Di dalam kamus Al-Ma'anil Jami adalah tanda-tanda simbolik yang terletak di tulisan seperti al-fasilah, an-nuqtah, alamatul istifham, dan alamatut ta'ajjub. Dari pengertian tersebut, mari kita bahas alamatut tarkib lebih dalam lagi. Alamatut tarkib atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tanda baca. Tanda baca ialah sebuah simbol atau lambang yang digunakan khusus pada tulisan untuk menunjukkan waktu, kapan dan di mana kita harus berhenti, melanjutkan dan memulai bacaan, serta memunculkan intonasi bunyi sehingga tujuan dan maksud dari tulisan tersebut dapat mudah dimengerti saat kita membaca. Macam-macam alamatut tarkib ada 11. Yang pertama, faslah atau fasilah. Yang kedua, fasilah manqutah. Yang ketiga, nuqtah. Yang keempat, nuqtatani. Yang kelima, alamatul istifham. Yang keenam, alamatut ta'ajjub. Yang ketujuh, alamatut tansis. Yang kedelapan, syartah. Yang kesembilan, syartotani. Yang kesepuluh, qausani. Dan yang terakhir, alamatul hadf. Yang pertama, tanda baca fasilah. Tanda baca fasilah atau faslah adalah tanda baca yang umum digunakan dalam kalimat sebagai tanda untuk berhenti sebentar, yang dilambangkan dengan tanda koma. Tanda baca ini biasanya digunakan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, di antara kalimat atau kata yang disambung dengan kalimat. Contohnya, walillahi ma fis samawati al-fasilah wa ma fil ardi. Keadaan kedua, di antara kalimat atau kata yang berfungsi untuk menjelaskan macam atau bagian. Contohnya, yanqasimul kalimatu ala thalathati aqsamin, ismun, al-fasilah, fi'lun, al-fasilah, wa harfun. Keadaan terakhir setelah munada. Contohnya, ya talibu al-fasilah uktub ad-darsa. Yang kedua, tanda baca fasilah manqutah. Tanda baca fasilah manqutah adalah tanda baca yang digunakan untuk berhenti dalam suatu bacaan, yang dilambangkan dengan tanda titik koma. Tanda baca ini biasanya digunakan dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, di antara kalimat yang panjang dan masih dalam satu paragraf yang sama. Contohnya, ataitu ila misra fasilah manqutah di adrusal lughatal arabiyyah. Keadaan yang kedua, di antara 2 kalimat yang dimana kalimat tersebut menjadi penyebab dari kalimat sebelumnya. Contohnya,
baka at-tiflu, fasilah man'utah, dhahabat ummahu. Yang ketiga, tanda baca nuqtah. Tanda baca nuqtah adalah tanda baca dalam bahasa Arab yang digunakan untuk berhenti pada suatu bacaan. Tanda baca ini dilambangkan dengan tanda titik. Tanda baca ini biasanya diletakkan pada akhir kalimat yang sudah berfaedah sempurna. Contohnya, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Nuqtah. Yang keempat, tanda baca nuqtatani. Tanda baca nuqtatani adalah tanda baca yang dilambangkan dengan titik dua. Tanda baca ini digunakan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, di antara kalimah atau kata yang masih nakiroh dan kalimah yang merincinya. Contohnya, al-kalimatu nuqtatani ismun wa fi'lun wa harfun. Keadaan yang kedua, di antara kalimah atau kata yang menerangkan perkataan atau ucapan. Contohnya, qala nuqtatani uhibbuki. Yang kelima, tanda baca alamatul istifham. Tanda baca alamatul istifham adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan pertanyaan yang dilambangkan dengan tanda tanya. Tanda baca ini diletakkan di akhir kalimat tanya. Contohnya, kaifa haluka? Alamatul istifham. Yang keenam, tanda baca alamatut ta'ajub. Tanda baca alamatut ta'ajub adalah tanda baca yang digunakan setelah kalimat yang mengandung emosi penuturnya seperti ketakjuban, peringatan, kekecewaan, dan permohonan. Tanda baca ini biasanya dilambangkan dengan tanda seru. Contohnya, ma ajmala hadhil lailah, alamatut ta'ajub. Yang ketujuh, tanda baca alamatut tansis. Tanda baca alamatut tansis adalah tanda baca yang dilambangkan dengan tanda petik. Tanda baca ini biasanya digunakan untuk kutipan. Contohnya, qala Umar bin al-Khattabi nuqtatani alamatut tansis al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Yang ke-8, tanda baca syartoh. Tanda baca syartoh adalah tanda hubung yang dilambangkan dengan tanda strip. Biasanya digunakan pada dua keadaan. Keadaan pertama, di awal baris di antara angka dan penjelasan angka tersebut. Contohnya, anwa'ul af'al, wahid, syartoh, madhi, thani, syartoh, mudhari', salis, syartoh, amr. Keadaan kedua, di antara dua kalimah yang dimana kalimah pada bagian pertama itu panjang. Contohnya, inna hadhil bintal mahirah as-salihata. Syartah, tanjahu fil imtihani. Yang ke-9, tanda baca syartotani. Tanda baca syartotani adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua tanda hubung. Contohnya, alaina syartah, talibul ilmi syartah, an yajtahida fit durusi. Yang ke-10, tanda baca qausani. Tanda baca qausani adalah tanda baca yang dilambangkan dengan buka kurung dan tutup kurung. Biasanya digunakan
dalam kata penjelas dari kata sebelumnya yang tidak ada kaitan dengan isi tulisan secara keseluruhan. Contohnya, qara'al ustadzu qausun hafidhahullahu qausun al-Qur'an. Yang ke-11, tanda baca alamatul hadzf. Tanda baca alamatul hadzf dilambangkan dengan lambang elipsis. Tanda baca ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sebagian kalam yang dihilangkan secara sengaja karena dianggap tidak diperlukan dalam paragraf yang ada. Bagian kalam yang dihapus bisa bagian awal, tengah, atau akhir. Contohnya, dhahaba Aliyun ila suqi thumma alamatul hadzf faraja'a ila baitihi. Demikianlah penjabaran macam-macam tanda baca bahasa Arab beserta contohnya. Semoga pembahasan tanda baca bahasa Arab pada video ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Syukron wa jazakumullahu khairon sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.